Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alfi Kusuma di Alfi Kusuma YouTube channel. Dan akhirnya di kesempatan kali ini ada sesuatu yang beda. Karena 2 atau 3 hari yang lalu ada sebuah berita tentang seorang pelaut yang menolak gaji 91 juta per bulan karena disuruh atau diminta oleh pihak owner untuk memotong jenggot. Nah, ini aku nggak ngerti permasalahannya kayak gimana ini. Kalian juga belum ngerti kan, belum paham kan? Nah, maka dari itu, dan saya mengajak kalian semua untuk tetap stay tune di channel saya, di channel Alfi Kusuma YouTube channel. Di kesempatan kali ini, saya ditemani oleh 2 sahabat saya. Yang pertama dari aktivis pelaut Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia atau SAKTI, Bapak Chandra Sahat Panjaitan, Sekretaris Jenderal Bidang Advokasi Hukum dan HAM. Selamat malam Bapak Chandra, apa Selamat kabar? malam, kabar baik. Baik ya, Alhamdulillah. Dan yang kedua dari narasumber langsung, Bapak Lili Yawansar, pelaut Indonesia yang menolak gaji 91 juta per bulan karena diminta untuk potong jenggot oleh pihak owner. Selamat malam Bang Lili, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Lili? Assalamualaikum semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, 2 atau 3 hari yang lalu sebuah trending topik yang begitu sangat-sangat viral, entah itu di Facebook, Instagram, bahkan ke semua teman-teman pelaut yang berada di luar negeri, tentang seorang pelaut yang begitu berani menolak gaji 90 juta. Bas Lili, 90 juta per bulan terlalu besar bagi kami yang bekerja di sini. Bagaimana sih ceritanya Bas? Bisa dijelaskan kenapa Bas begitu yakin menolak gaji 90 juta per bulan ini? Kenapa? Bisa dijelaskan? Gini, untuk gaji 90 juta per bulan itu atau sekitar 200 US dollar lebih per day itu, ukurannya sebenarnya tidak seberapa dibandingkan gaji-gaji yang bertebaran di luar sana untuk bekerja di kapal supply DP, sistem DP2. Itu bagi pelaut-pelaut senior yang mendengarkan gaji begitu itu anteng-anteng aja. Ini tidak ada maksud ria atau sombong ya, hanya menginformasikan bagi kalangan yang masyarakat yang belum mengetahui, yang menganggap saya sombong menolak gaji itu belum seberapa. Masih banyak lagi ya di atasnya ya. Untuk pelaut senior itu dia hanya senyum-senyum gaji begitu. Karena masih banyak gaji 300, 400 per day gitu. Bahkan lebih ya. Bahkan lebih. Jadi masih banyak di atasnya lagi selain dari gaji itu ya? Masih banyak untuk kapal ukuran supply DP, sistem DP itu. Jangankan kapal supply DP, kapal-kapal kerubut aja yang tipe kecilnya, bentuk kapalnya kecil, di daerah Saudi Arabia itu, di Aramco itu, gajinya bahkan 200 lebih, 300 ada, padahal kapal kecil. 300 per day? 300 US per day. Per day, mungkin sekitar 4 juta? 4 juta lebih per hari. Sehari? Wow. Jadi jadi saya tolak itu bukan karena merasa kecil ya. Saya merasa itu bukan nilai kecil, bukan. Permasalahan saya tolaknya itu karena dia pihak agensi, entahlah, pihak, saya klarifikasi saat itu dari pihak agensi dengan owner yang ada di Dubai sana. Saya tidak tahu yang di mana letak kebohongannya dia. Jadi ini perusahaan Dubai Bas ya? Perusahaan Dubai, dia menunjuk agensi yang ada di Jakarta. Di Jakarta, oke. Tapi di saat interview, langsung interviewnya ke owner yang ada di Dubai sana. Owner yang ada di Dubai, oke. Jadi agensi di Indonesia itu hanya mengurusi dokumen kita, traveling kita menuju ke tempat kerja kita. Jadi mengenai seleksi interview dari pihak owner yang menginterview kita langsung masalah experience,
Jadi waktu itu kalian sudah interview atau face to face by video call ya? Waktu itu bukan, kami tidak lakukan face to face. Oke. Ah, Hanya by phone. by phone. Oke. Jadi saat itu dia melakukan dengan by phone. Dia menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya jalani di kapal, mengenai permesinan, elektrikal, sampai sistem safety keselamatan kerja yang ada di atas kapal. Oke. Jadi beberapa pertanyaan itu alhamdulillah saya sudah jawab dengan memuaskan. Dia merasa begitu puas dengan jawaban saya, dan spontan dia langsung menerima saya, alhamdulillah saat itu. Namun di saat dia sudah menerima saya untuk bekerja di perusahaan itu, ada item-item yang menurut saya kurang berkenan di hati saya. Contohnya apa itu, Mas? Yang Ya, kurang berkenan? yang sesuai yang di SMS, di WA itu, Oke. yang beredar gitu. Jadi dia mengatakan, saya memastikan ke pihak agensi, gimana Pak, gimana dengan hasil interviewnya. Pihak agensi mendapat informasi dari owner di Dubai, mengatakan oke, diterima. Alhamdulillah diterima. Saat itu saya senang lah mendapat kabar itu. Ya, Saya sudah bahagia, terima. senang lah. Soalnya dalam kondisi saat ini kan saya nganggur lama. Ya, sudah pandemi ya waktu itu ya. Masa pandemi ya. Pandemi. Jadi dapat tawaran gaji begitu, alhamdulillah saya terima. Ya, Saya terima, mengharap bisa cepat-cepat diberangkatkan. Oke. Setelah itu ada pesan kedua, karena awalnya kan saya meminta gaji ke dia itu 250 per day. Siap. 250 250 per day. Kan untuk posisi second engineer, kondisi kapalnya operasi DP. DP. DP ini dynamic position, right? Iya. Oke. DP. Jadi kapal itu kapal DP. Jadi terkadang kapal ada yang tidak kapal DP, tapi charterannya tidak di-charter DP. Oke, ya. Kali yang ini kapalnya lagi di-charter kapalnya dalam operasi dengan DP-nya, DP operation gitu. Di-charter sama DP operationnya. Ya, oke. Otomatis kru yang akan naik harus memiliki sertifikasi, pernah mengikuti training sertifikasi DP. DP, ya. Baik itu orang bagian decknya maupun engine. Engine, oke, ya. Jadi di saat itu saya meminta gaji 250 per hari, 250 US per day. Atau sekitar 3.300.000 sekian ya? Ya, Kurang lebih segitu. kurang lebih 3 juta lebih, 3 juta 300 juta 800 lah 300, oke. per hari. Jadi di saat saya minta gaji, di saat saya di interview ya, saya minta gaji itu. Terus pihak owner di Dubai bilang nanti hubungi agensimu. Jadi saya menanyakan ke pihak agensi berapa salary atau gaji ya, salary gaji yang diberikan sama saya. Jadi pihak agensi menginformasikan bahwa dari owner Dubai hanya sanggup 210 per day. 210. Jadi 200. turun dari sebelumnya ya? Bukan turun, Itu karena tawaran dari perusahaan ya. dia tawaran perusahaan. Saya kan namanya negosiasi Ya, gaji. ya. Saya meminta 250, tapi dia hanya sanggup 210 per day. Ya. Dari agensi, bukan dari owner. Dari owner, Dari owner. agensi menghubungi owner. Oke. Jadi disepakati 210 per day. Oke, saya terima aja lah. Ya. Alhamdulillah, enggak apa, saya terima. Tapi ada pesan yang dia kirimkan lagi, mengenai catatan dari owner di Dubai, Oh. mengatakan, Pak,
ada catatan dari owner Dubai, kalau bisa jenggotnya dicukur. Wow. Jenggotnya dicukur. Andai kan masalah itu dia tidak kaitkan dengan aksi teror, karena selanjutnya dia mengatakan berhubung dengan adanya tindak maraknya tindak aksi terorisme yang berada di Indonesia. Apalagi baru-baru ini terjadi di daerah Makassar. Makassar ya. Kebetulan saya KTP Makassar. Makanya. Oke. Jadi dia kaitkan dengan itu. Saya tidak terima dong. Oke, saya memang butuh uang ya. Saat ini namanya kita rekan-rekan pelaut tahu lah kalau kita di darat gimana. Betul. Jadi saya tidak terima lah kalau dikatakan jenggot saya ini dikaitkan dengan teroris. Itulah kalau memang jenggot dikaitkan sama teroris dan koruptor dikaitkan dengan orang berdasi. Jadi orang berdasi itu juga semua koruptor. Gitu. Sama juga orang berjenggot, semuanya berjenggot berarti teroris. Itulah. Gitu. Jadi dia kaitkan jenggot saya dengan teroris. Oke. Makanya saya tolak. Saya tolak waktu itu, maklum karena dia menganggap jenggot teroris. Saya spontan dong. Mungkin kita semua di sini punya sifat emosi ya. Refleks dan Refleksi, spontan. ya, oke. Jadi saya punya sifat emosi. Saya ini orang gimana ya? Bukan background belajar dari sepenuhnya belajar agama. Saya orang umum yang belajar hijrah aja. Hati saya itu menolak masalah jenggot dikatakan teroris. Berarti semua orang berjenggot teroris. Jadi saya tolak waktu itu. Cuma saya sadari memang ada kesalahan di situ. Dan saya minta maaf lah ya sama kawan-kawan rekan pelaut masalah balasan saya itu muncul karena spontanitas. Emosi yang ada di dalam diri saya. Mungkin kalian semua juga punya rasa emosi ini karena saya juga manusia biasa. Punya kesalahan, tidak luput dari kesalahan. Jadi emosi itu muncul dan saya balaslah pesannya owner yang dari Dubai itu begitu lewat agensi. Dan tolong tanyakan kepada owner itu bahwa jenggot tidak ada hubungannya dengan teroris. Saya keras memang di situ. Saya tidak senang, terus terang saya tidak senang. Mungkin Bang Chandra ini yang maaf non muslim, kalau agamanya juga akidah agamanya disinggung-singgung, mungkin mau mati dia. Iya, betul. Jadi saya ini bukan apa aja, spontan emosi saya itu yang muncul dari dalam diri saya. Iya betul. Bukan unsur kesengajaan. Jika memang sebuah jenggot, semua orang yang berjenggot adalah teroris, mungkin teman-teman pelaut yang semuanya berjenggot ada teroris juga dong. Bagaimana tanggapannya Bang Chandra? Bang Chandra ini Sekretaris Jenderal dari advokasi dari Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Bagaimana tanggapannya Bang? Lebih lebat jenggotnya ini. Lebih jenggot. Berarti bisa dikatakan teroris juga nih. Jadi selamat malam semua, halo kawan-kawan semua, rekan-rekan pelaut yang ada di luar sana, baik nanti yang akan menonton channel dari Alvin ini. Jadi untuk mengklarifikasi permasalahan yang sedang tren saat ini di medsos, baik itu melalui via Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain, saya hadir di sini mewakili serikat ataupun organisasi daripada pelaut yang sedang berdiri untuk membela hak-haknya pelaut, untuk memberi pemahaman, memberi ilmu bagaimana menjaga ataupun berserikat. Iya, untuk menjaga dan bagaimana caranya supaya pelaut itu mandiri dan tidak dibodohi. Iya, benar. Tentunya tidak seperti itu, agar tidak terjadi pembodohan di lapangan. Jadi untuk mengklarifikasi hal tersebut masalah janggut ya, Bas ya. Jadi janggut yang tidak jenggot saya cuma berapa lembar tidak sebanding dengan. Jadi
saya menanggapi, saya pribadi ini berdasarkan hati nurani, tidak ada tekanan ataupun indikasi tekanan untuk membenarkan apa yang sedang terjadi di media sosial saat ini. Jadi untuk mengklarifikasinya, saya berpendapat untuk masalah jenggot itu bukanlah satu hal patokan bagi kita manusia pada umumnya, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Muslim ataupun Kristiani dan Katolik. Apalagi pelaut yang Ya, sampai disangkut pautkan khususnya dengan terhadap teroris. pelaut, karena pelaut ini mayoritas pada umumnya kekeluargaan sifatnya. Kalau bagi saya, pandangan saya, karena secara teknis di lapangan pelaut ini mencari kerja dari kawan ke kawan. Jadi pelaut ini sifatnya berbaur, tidak membedakan kamu Islam, kamu Kristen, kamu Buddha. Tidak, mohon maaf itu kawan-kawan semua, kawan-kawan pelaut semua ya. Untuk hal itu tolong dipikirkan secara positif. Jadi ada nggak aturan di dalam kepelautan atau undang-undang pelayaran bahwa pelaut dilarang berjenggot atau gimana? Ada nggak itu? Oh tidak ada aturan yang menetapkan pelaut harus berjenggot, harus tidak berjenggot, harus pirang atau tidak pirang, baik pun itu sekalipun itu botak. Cuma ini saya tambahkan lagi. Nah, Cuma kalau di aturan tertulis itu tidak ada. Cuma dalam masalah safety itu bermasalah, ada problem. ada problem. Jadi ini saya klarifikasi, itu juga masalah jenggot. Saya tidak bermasalah masalah jenggot dipotong atau apa, bukan masalah itu yang saya keberatkan. Jadi kalau di offshore itu atau di mana saja, di kapal-kapal itu kan kita ada alat face mask. Ya. Face mask ya namanya, Kayak yang breathing, AEBD. ya, breathing apparatus ya. Breathing. Ataupun topeng, masker lah. Masker. Oke ya. Jadi di saat kita pakai masker itu, Nah, kita pakai masker itu, ini jenggot ini kan sampai sini anunya, Maskernya, oke. jadi di saat dia menutupi ini, ditakutkan masker itu tidak rapat menutup wajah kita sehingga ada celah untuk gas beracun melalui jenggot kita. Terhiruplah kita. Itu masalah safety-nya. Oke. Mungkin alasan dari pihak owner yang di Dubai tadi itu menyuruh Bas untuk memotong jenggotnya, tapi bukan dengan cara yang baik istilahnya. Seandainya mungkin owner yang Dubai itu meminta Bas, tolong potong jenggotnya dong, takutnya nanti ada emergensi atau darurat di atas kapal untuk kegiatan safety, mungkin menghalangi keselamatan di dalam kapal, mungkin bisa Bas terima atau gimana itu Bas? Kalau masalah itu kemungkinan di awal saya melamar kan saya tidak ada temukan aturan itu di perusahaan, aturan yang seperti itu di perusahaan owner tersebut ya. Jadi andaikan saya tahu, saya bukan orang ekstrim lah atau gimana. Saya cuma mengikuti ajaran sunnah agama kita yang ada di agama saya. Jadi kemungkinan mungkin saya berusaha cari perusahaan lain lah. Tapi kalau dengan dia memberikan alasan seperti tadi, masalah masker atau face mask itu PPE di atas kapal. PPE, alasannya itu saya terima. Saya terima kalau masalah itu. Oke. Ya, jadi seandainya pihak yang di Dubai tadi itu berkata baik dengan alasan yang baik, mungkin Bas bisa terima. Tapi saya terima, ya, tapi kemungkinan jobnya tetap saya tidak terima juga. Oke. Tapi yang tadi kan dari ownernya kan sangat fatal sekali mengatasnamakan atau memberi alasan sebuah keterorisan di Indonesia. Itulah. Makanya andaikan kalau saya pribadi tetap saya tolak. Tetap saya tolak. Karena saya tidak tahu aja, saya tidak tahu kalau ada aturan begitu di perusahaannya. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang menerapkan itu, kayak Stanford Marine ya. Stanford Marine itu di perusahaan itu kru kapal tidak boleh berjenggot. Bahkan mungkin bercambang ya, karena menghalangi masker wajah di saat kita gunakan. Oke.
Berarti ini apa? Dari perusahaan sampai perusahaan yang lain berbeda aturan, Mas ya? Berbeda. Beda aturan. Gini Bang Chandra. Bang Ya. Chandra kan dari advokasi hukum dan hak asasi manusia di Sakti Ya. kan. Kadang sebuah aturan ini dibuat oleh suatu perusahaan berbeda-beda dari perusahaan yang lain sampai ke perusahaan yang lain. Ya. Bagaimana menyikapinya ini, Mas Chandra? Kebijakannya gimana, Mas Chandra? Jadi kalau kita dari serikat menyikapi aturan-aturan tersebut, itu semua sudah ada ketetapan, Mas Alvin. Ada Semua ketetapan? aturan sudah ada ketetapan, Oke. baik di lokal maupun di luar negeri. Tapi yang menjadi masalahnya, aturan itu dilanggar sendiri oleh pihak perusahaan tersebut yang sudah mempunyai ketetapan. Jadi perusahaan itu berani melanggar aturan tersebut? Berani, karena bukan 1-2 orang ataupun bukan 1-2 ABK awak kapal yang mengalami masalah tersebut. Jangankan, mohon maaf ini bahas masalah janggut, nyawa hilang aja perusahaan, Wow. nyawa hilang loh, kapal tenggelam, jenazah tidak diketemukan, asuransi, haknya dan santunannya tidak diberikan. Wow. Padahal itu aturan sudah jelas dibuat oleh pemerintah. Benar, ketetapan. Ketetapan. Iya, peraturan Tapi- pemerintah sudah menetapkan, Nah. ada undang-undangnya. Oke, tapi mereka langgar sendiri. Iya. Wow. Itu yang terjadi di lapangan. Banyak bagi kawan-kawan pelaut yang belum mengetahui. Yang penting kan mereka dapur ngebul. Kerja dapat uang. Kerja dapat uang, gaji gaji di bawah standar mau. Yang penting dapur ngebul. Kita tidak pernah melarang. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Mungkin karena Tapi tuntutan ekonomi ya. iya, itu benar Bas. Apalagi masalah pandemi sekarang ini ya, Mas Alvin Bas Iya, ya. iya, betul, ya. Nah, jadi tetapi yang harus diketahui oleh pelaut itu sendiri, selagi masih profesi pelaut, jangan pernah harapkan keadaan nyaman, baik itu di luar maupun di lokal, karena tidak selamanya perusahaan itu mengalami kenormalan, apalagi masalah pandemi sekarang. Offshore saja, di bidang offshore saja nih Mas Alvin, ya saya pun masih bekerja di offshore. Saya aja dalam arti bukan gengsi juga ya, Bas ya. Yang namanya pengalaman itu, perusahaan kan harus minta pengalaman, Oke. punya skill, Clear ya. ya kan, good speaking, ya, sesuai dengan sertifikasi, Sertifikasi, oke. memadai ataupun sertifikatnya memenuhi syarat Oke, daripada oke. perusahaan terus. Apakah perusahaan mau menawarkan gaji yang standar sesuai dengan keinginan kita? Oh, oke oke. Begini Bang Chandra, tadi saya sedikit mengutip ada kata-kata gaji kecil. Ya. Yang saya barusan kita diskusikan 91 juta. Bagaimana Bang Chandra bisa berkata gaji kecil? Apa gaji kecil dari Ya, mana, Bang? jadi itu setahu saya yang saya alami mulai 2013 saya bekerja di offshore sampai 2019 lah terakhir saya. Siapa? Begitu pandemi datang mengguncang seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Jadi banyak yang mungkin yang tidak bekerja, terhambat, terhalang untuk bekerja, dan negara-negara asing menutup negaranya masing-masing ataupun lockdown ya. Ya, betul, ya. Nah, jadi untuk kelas dari jabatan terendah ataupun rating, kelas rating ya kita katakan, Oke. AB Oiler itu untuk standar di offshore aja minimal 40 US per day. Minimal 40 Minimal. US per day. Minimal untuk kelas rating. Kelas rating. Jadi beberapa perusahaan ternama ataupun perusahaan-perusahaan di bidang offshore tentunya ini variasi dari pergajian yang berbeda-beda Mas Alvin. Oke, oke. Iya. Ada yang bahkan 100 US per day Oke. untuk rating AB ya. Oke. Ada yang 100 US per day. Ada yang di bawah standar. Oh. Tapi mirisnya Hah? di dalam negeri ada yang gaji 1.500.000. ada 1.250.000. Sudah 1.250.000. Ada. Waduh. Saya ada buktinya loh. Jadi oke. itulah Bas yang perlu. Kenapa serikat ini kita dirikan? Oke. Agar mengayomi pelaut. Profesinya sebagai pelaut, kawan-kawan rekan-rekan pelaut di luar sana ya. Minta maaf ini sebelumnya saya mewakili serikat bukan mau menyodorkan ataupun menarik perhatian kawan-kawan. Ini kembali kepada individu masing-masing. Bagaimana nilai increase nilai harga dari pelaut Indonesia itu bisa bermain ataupun berlayar bekerja di kancah internasional. Bagaimana? Caranya apa? Ya, pelautnya sendiri. Apa yang kurang dibenahi? Dalam arti seperti apa? Speaking. Oke, silakan. Belajar speaking bahasa Inggris. Pengalaman. Ya, ikutin aturan.
Jangan pula nanti sudah ditetapkan aturannya kita langgar ya, kita salah. Siap kita melanggar, siap kita disalahkan. Nah, Begitu Oke, kira-kira. oke. Jadi didirikannya Serikat Sakti ini untuk mengayomi, memberikan pemahaman, memberikan pembelajaran kepada pelaut-pelautnya agar Siap. pelaut itu paham, supaya pelaut itu pun kompeten, bisa bersaing dengan negara-negara asing di Eropa. Jujur ya, selama saya di offshore, pelaut ataupun negara-negara asing sangat melirik Indonesia. Dari apa? Skill. Kerja keras. Iya, benar. Hmm. Indonesia masih bagus, masih di angka urutan keberapa ya untuk negara-negara maritim ya. Indonesia number one untuk ini skill ya, daripada Filipina, Myanmar, Malaysia. Ini jujur, jelas saya katakan. contoh Negara-negara si siapa yang interview saya kemarin, Nona Hana. Anak-anak dari Ukraine ya. Ukraine. Ukraina itu Nona Hana yang interview perusahaan sekarang ini yang saya terima setelah Yang setelah kasus atau yang setelah keviralan terjadi kemarin. Jadi setelah itu saya ambil perusahaan yang ada tawaran lagi setelah itu. Ah. Langsung ada tawaran. Wah. dari Nona Hana ya. Iya. Hana, Nona Hana. Hana. Nisana ya. Nisana. Nona Hana itu sudah mengakui loh bahwa saya pekerja pelaut Indonesia itu bagi di mata dia skillnya oke. Cuma bahasanya aja yang kurang kalau pelaut Indonesia. Dia sendiri ngomong sama saya. Itu secara pribadi ya dia ngomong sama saya. Lah saya percaya pelaut Indonesia. Karena saat itu saya mau menyodorkan kawan-kawan yang ABK yang kawan-kawan ABK, saya menyodorkan kepada beliau gimana, apakah kamu butuh oiler atau EBI di atas kapalmu. Kalau memang kau butuh, nanti saya sodorkan kawan-kawan saya. Jadi dia bilang, oke, untuk saat ini belum. Tapi saya memang senang sama pelaut Indonesia. Karena pelaut Indonesia masalah kerjanya oke, number one-nya. tapi masalah bahasanya minim. Jadi Mungkin ini yang harus diperbaiki. maklum lah kita seperti saya lah ya, tidak terbiasa makan roti. Ya, mungkin setelah makan roti. Jadi bahasanya jadi keluar ya. Biasa makan Singkong telur dah. dadar, mau makan pizza kan. Jadi satu lagi Mas Alvin, ini perlu juga saya sampaikan dan saya tekankan kepada kawan-kawan pelaut. Alangkah baiknya pelaut itu egoisnya itu dibuang, keras kepalanya dibuang, sombong dan angkuhnya itu ditiadakan dulu. Bagaimana cara kita melawan pemerintahan yang sedang menindas kita kaum pelaut? Saya katakan menindas, saya tegaskan memang benar menindas. Karena apa? Dari masalah sertifikasi yang harus direval per 5 tahun, ijazah yang harus diupdatein per 5 tahun, aturan yang tidak baku, tidak mempunyai ketetapan, selalu berganti-ganti, sesuka-suka instansi. Siapa yang buat? Wow, panjang cerita ini. Iya, ini harus pelaut sadari. Jangan karena punya duit pelaut itu simpel, aku punya duit sodorin. Jalur belakang bisa, karena banyak saya temuan ini saya jumpai di lapangan. Sangat banyak Mas Alvin, karena saya selaku salah satu pengurus daripada serikat, saya paham keluhan pelaut itu, saya paham. Jadi harapan dari Sakti ini untuk pelaut Indonesia ke depannya apa? Harapan Sakti, saya salah satu pengurus daripada Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia ataupun Sakti. Nama saya Chandra Sahat Panjaitan. Jabatan saya di organisasi atau serikat tersebut adalah Sekretaris Direktorat Jenderal di bidang advokasi hukum dan HAM hak asasi manusia. Mewakili serikat, ingin menyampaikan kepada kawan-kawan pelaut atau rekan-rekan pelaut yang ada di luar sana yang melihat channel ini nanti, bila mana ada yang tersinggung saya mohon maaf, tapi terlebih dahulu saya sampaikan alangkah baiknya kita bersatu. Satu payung, satu wadah, kita melawan. Saatnya kita bangkit, karena pelaut ini kita di bidang maritim adalah aset negara terbesar. Wow. Aset negara, jujur. Karena kita pelaut itu kenapa dinyatakan buruh? Ya memang buruh undang-undangnya. Ilo. Jelas jatuh pada buruh. Jadi adapun pelaut yang mengatakan pelaut itu bukan buruh, itu
bukan pelaut, itu pelaut apa? Fotokopi. Jujur aja saya bilang itu pelaut asal cetak. Buang kalau dia mengaku bukan buruh, buang itu halaman pertama buku pelaut. Di lembar buku pelaut ada. Ada. Kita ini buruh. Yang menyatakan itu pelaut, semua karyawan pekerja, karyawan perusahaan itu adalah buruh. Tapi kita ada di bidang pelaut. Profesinya adalah pelaut yang bekerja di atas kapal. Buruh maritim. Iya, buruh maritim. Jadi inilah yang simpang siur sekarang yang harus kita luruskan, yang harus kita klarifikasi dan harus kita tuntut bagaimana pelaut itu bisa bersatu untuk melawan birokrasi, sertifikasi dan yang lain-lain untuk kesejahteraan pelautnya sendiri, terutama pelaut di lokal. Saya bukan sombong. Pertama saya berlayar 2009, saya menjalani kapal takbuk 1 tahun 8 bulan. Habis itu saya masuk ke luar negeri. Nggak pernah saya lagi pijak kapal lokal. Karena sedih saya lihat, kawan saya kelas 3 mau jadi EB di kapal. Bagaimana yang rating-rating? Iya. Jadi jobnya rating ini diambil sama kelas 3. Jadi yang seharusnya dia bisa jadi perwira. Itulah. Jadi ini yang simpang siur. Ini yang harus perlu dipahami oleh kawan-kawan pelaut yang di luar sana. Saya meminta bukalah hatimu. Bersatulah pelaut-pelaut Indonesia itu untuk melawan birokrasi sertifikasi dari pemerintah yang sudah lama istilahnya yang sudah lama memanfaatkan daripada kita pelaut sendiri. Memanfaatkan bagaimana? Dari sertifikasi tadi. Setiap per 5 tahun kita harus revalidasi. Setiap 5 tahun harus updating. Sementara ijazah S1 kuliah tak pernah di-updating. Kedokteran tak pernah di-updating. Polisi tidak pernah di-updating. Ataupun sarjana-sarjana lain. Apa pernah di-updating? Mungkin mereka tahu kalau gaji pelaut besar. Itu. Resikonya juga besar. Yang di bawah. Besar bagian di luar. Tapi kasihan, bukan kita merendahkan yang di dalam ya. Tapi kasihan. Yang kita yang kasihannya ini yang kapal operasi lokal yang gaji kecil, takbut. Tapi ada juga yang di lokal bergaji besar. Kita tidak ada niat merendahkan kawan-kawan kita yang di lokal. Tidak ada niat. Cuma saya juga bekas lokal juga, dari lokal juga. Kita hanya memberikan pemahaman penyelenggaraan bagaimana mengantisipasi. Karena saya lihat di medsos itu pelaut menuntut gaji gaji standar. Iya. Tapi tidak ada action. Iya, benar. Tapi bagaimana mau terima bersih? Tidak ada yang bersih. Iya. Semuanya berusaha. Semua itu berasal dari akar. Akar dulu baru ada pucuk pohon. Begitulah kehidupan kita. Jadi harapannya Sakti adalah mengajak semua teman-teman pelaut untuk sadar. Mari berserikat, mari lawan semua ketidakadilan yang menimpa pelaut Indonesia ini. Begitu kan Mas Hendra ya? Jadi menyangkut masalah Basdiri tadi itu tidak ada masalah menyangkut rasis ataupun agama, agar kawan-kawan pemahaman kawan-kawan di luar sana, pelaut-pelaut di luar sana untuk berpikir secara positif. Itu saja pesan saya. Saya bukan membela karena beliau adalah rekan saya, bukan. Inilah kita yang namanya indahnya saling merangkul satu sama lain, toleransi antar beragama. Inilah yang dibilang. Jadi semuanya clear ya, yang sudah terjadi kemarin tentang viral pemberitaan tentang Basdiri kemarinnya. Jadi saya juga sudah damai. Hari itu juga kebetulan ditemani sama beliau. Dia lihat saya waktu itu dalam keadaan emosi ya. Jadi didampingi beliau menemui agen itu. Memang masih ada sisa-sisa emosi saat kita sampai di kantornya. Tapi karena pendekatan kekeluargaan, dia ceritakan minta maaf gini. Jadi saya maafkan. Jadi masalah kata-kata yang kasar yang tidak pantas saya ucapkan itu hanya spontanitas emosi. Jangan singgung dengan bawa-bawa dengan agama saya. Jadi agama itu mengajarkan kita yang baik. Adapun saya salah pengucapan itu bukan agama saya yang salah, karena saya yang kurang mempelajari terlalu mungkin minim ilmu agama saya, dan saya mungkin harus belajar lagi untuk mengontrol emosi saya. Jangan salahkan agamanya, tapi salahkan orangnya, oknumnya. Jangan disangkut pautkan atau dikaitkan dengan agama, baik itu Nasrani, Katolik, Konghucu yang sekarang semuanya Buddha. Jadi ketika ada
kata-kata atau perilaku yang menyimpang dari agama, kembali lagi jangan salahkan agamanya, tapi salahkan oknumnya yang belum atau belum belajar caranya beragama yang benar bagaimana. Menyinggung. Jadi itu dia penyampaiannya. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Sedeli, untuk Bang Chandra juga ya, semuanya yang sudah hadir di sini. Jadi permasalahannya sudah selesai dan clear. Dan Dari tambahan lagi ya, kita sudah damai dengan agensi itu. Dia sudah minta maaf. Jadi Mas pun sudah minta maaf juga ya minta kan? maaf. saling minta maaf. Kami sudah clear sama dia ya. Jadi Tolong jangan dibesar-besarkan nggak usah dibesar-besarkan Agar tidak lagi. berkelanjutan. Itu sudah cukup. Cukup Kita sosial sudah ya. Iya. Oke. Jadi para teman-teman pelaut semua dan rekan-rekan yang ada di luar sana, di Indonesia maupun di luar negeri, kami mewakili atau bersama Bas Lili yang menjadi narasumber kami dan juga dari Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi banyak kesalahan atau kata-kata yang terucap tidak sopan, sengaja maupun tidak sengaja, karena kami juga manusia biasa. Dan bagi kalian yang tentunya belum subscribe channel saya, silakan subscribe di Alfi Kusuma YouTube channel. di sini. Di sini nih. Iya, ini. Ada di sini. Dan oke, itu dari kami. Saya ucapkan selamat malam dan Bang Jana selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi